Alhamdulillah wassallallahu la haula wala quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Bapak Ibu di UPT SDN 54 yang berbahagia pada siang hari ini. Alhamdulillah kita dirahmati Allah dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk PMO pada hari ini kita akan membahas tema tentang inklusivitas sekolah. Yang kemarin juga sudah dilakukan lokal tentang subtopiknya adalah disiplin positif. Yang ikut waktu itu siapa Pak yang ikut disiplin positif? Pak Jufri dan Bu Rahma kalau nggak salah. Nah itu bagaimana nanti pelaksanaan di sekolah kita setelah Bapak Ibu juga sudah dilakukan lokakarya. Harapannya tentu sudah diimbaskan kepada teman-teman, atau paling tidak Bapak Ibu guru juga sudah membuka pelatihan mandiri tentang bagaimana disiplin positif. Nah sebelum itu Bapak Ibu mungkin bisa flashback sebentar ketika kita masih menjadi siswa dulu. Kalau waktu kita menjadi siswa dulu, pernah nggak Pak Harmadi dihukum oleh Bapak Ibu guru? Waktu sekolah. Apa yang pernah dialami Pak Harmadi? Hukuman yang pernah dilakukan oleh Bapak Ibu gurunya waktu itu? Kalau SD itu hukumannya ini enggak. Ini kenangan-kenangan yang paling mengena, yang paling ingat sampai sekarang ya Pak. Tapi ini bukan saya, tapi saya ada di situ. Dipukul pakai penggaris kayu, terus penggaris kayunya itu sampai patah. Nah itu waktu SD. Waktu SD. Itu teman, bukan saya. Ya itu kan kenangan yang pernah dialami ya. Jadi ada hukuman-hukuman. Nah kita yang paling kita kenal biasanya itu kan itu ya, hukuman kalau ada anak yang melakukan pelanggaran, apa? Jabat Buratin dulu sikil gantung siji ngoten gitu ya. Ya dulu itu Pak, terus tangannya pegang telinga. Kakinya diangkat satunya suruh diri, malah ada yang disuruh injak kerikil satu, nggak pakai sepatu. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau anak diperlakukan seperti itu perasaannya gimana waktu itu? Waktu itu kalau jenengan pernah mengalami, ya saya dulu guruku kalau kompor, itu kan membekas di hati ya. Tapi ada memang yang iya saya dulu dihukum tapi kok tambah pinter. Nah, apakah ada korelasinya antara hukuman dengan prestasi? Kemudian ada gak dipaksa, menunggu koyo gak laku-laku. Maka ada yang mengatakan dipaksa dulu baru biasa. Nah, apakah model-model pembelajaran yang dulu itu masih relevan dengan model pembelajaran saat ini? Nanti kita gali bersama, ya kita refleksikan juga apa yang sudah dilakukan di sekolah kita. Jadi kalau hukuman fisik yang menyakiti siswa, kemudian pada diri kita dulu itu memang seperti itu. Bapak Ibu guru memperlakukan siswa yang salah itu kan mesti hukuman fisik, nggak ngarang PR push up 100 kali, tidak apalagi Pak, ketinggalan buku
keliling lapangan 70 putaran, akhirnya anaknya semaput. Nah itu kan dulu. Apakah seperti itu? Nah ini yang ingin saya kali nanti kita diskusikan bersama, bagaimana pelaksanaan itu di sekolah kita sampai saat ini. Apakah faktanya masih ada kekerasan dalam sekolah kita atau sudah menerapkan disiplin positif? Nah ini saya mulai dari besar apa kecil ini ya? Kecil ya. Baik. Kalau menurut kecil, kelas kecil baru dari kelas 1. Sepakat dari kelas 1? Oke, monggo. Monggo Bu Waris bisa disampaikan kaitannya dengan kesepakatan kelas, bagaimana perlakuan anak-anak selama ini yang sudah diterapkan di kelas 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesepakatan kelas 3, kesepakatan kelas di kelas 3, waktu itu saya buatnya itu pas selesai asesmen, ya, asesmen diagnostik pas awal masuk itu Pak. Pertama itu saya tawarkan ke anak-anak, sampean pengen kelas yang bagaimana? Sampean pengen teman-teman yang bagaimana? Sampean pengen bu guru atau yang ngajar itu yang gimana? Itu saut-sautan. Pengen yang sejuk Bu, ada AC-nya Bu, yang bersih, yang teman-temannya nggak mau teriak-teriak. Terus nah gini timbangan sampean saut-sautan, saya kasih stick note. Stick note itu tulis sampean pengen apa? Ada yang kelas sejuk, kelas yang bersih, teman yang nggak teriak-teriak, teman yang nggak suka ngelono nama orang tua. Terus banyak 35 stick note. Nah, itu saya minta sama teman, ayo dikumpulkan. Yang pengen kelas bersih taruh di sini. Yang pengen nggak ilo-iloan, marah-marahan di sebelah sini. Jadi ada 6 kelompok Pak. Nah itu setelah dikelompokkan itu saya buat, nek misalnya sampean kepengen kelas yang bersih harus apa? Jadi kesepakatan itu tidak ada kayak sanksi gitu, maksudnya harus apa gitu. Setelah saya tulis, berarti piket, harus membuka jendela, itu harus misalnya sepatu tidak boleh berserakan, harus menaruh sepatu di tempatnya. Nah itu untuk kelas. Terus kemudian untuk misalnya yang grup kedua itu pengen nggak ilo-iloan sama orang tua. Terus misalnya nggak mau ilo-iloan itu harus apa? Jadi kesepakatan kelasnya itu tidak mengerjakan PR, sanksinya apa gitu, nggak kayak gitu. Apa maksudnya? Hukuman. Nggak pakai hukuman ya? Apa yang harus dilakukan? Itu. Terus yang kayak misalnya tidak mengerjakan PR gitu, jadi tidak pakai hukuman berdiri gitu, enggak saya gitu. Terus misalnya nanti kalau nggak mengerjakan PR gimana? Anak-anak bilang sendiri disorak gitu Pak, gitu, ya ojo kok anaknya malah nggak mau malah ini. Akhirnya saya gini, yang nggak mengerjakan PR maju ke depan, ditanyai satu-satu, kenapa nggak mengerjakan PR? Lupa Bu, loh nek lupa nggak belajar berarti saya gitu kan. Terus saya tanya satunya, kenapa nggak mengerjakan PR? Nggak masuk Bu, nggak masuk kan bisa tanya temannya, tanya tetangganya gitu. Jadi nggak ada hukuman. Setelah itu ya tetap harus mengerjakan apa yang nggak dikerjakan tadi, tetap dikerjakan. Gitu. Awalnya itu saya suruh mengerjakan 3 kali Pak. Yang nggak kerjakan, yang di depan tadi yang nggak kerjakan 3 kali. Capek. Ya wes, berarti sampai nek wis ngerti capek, apa yang harus dilakukan kalau besok nggak mengerjakan PR lagi? Berarti dikerjakan. Alhamdulillah sampai sekarang, dulu tuh banyak yang nggak mengerjakan PR itu banyak. Paling sekarang ya tinggal anak-anak itu aja yang. Terus kesepakatan ini yang saya ini Pak agak anak-anak itu dulu Pak mungkin waktu kelas 1 kelas 2 setelah pelajaran olahraga itu nggak bawa baju ganti. Nah kelas 3 ini saya wajibkan bawa baju ganti. Awal-awal 1, 2, 3 anak nggak pakai, mungkin merasa malu teman-teman, kok aku sendiri selalu pakai
rokok juga gitu, bawa sarung juga gitu. Oh enggak sih, sarung, kopiah, bawa kopiah juga gitu. Anak-anak mulai disiplin bawa rokok. Mungkin karena kelas rendah itu masih takut gitu Pak ya. Apa? Ya nek misalnya dikasih peraturan tuh dia itu masih takut, iya masih lugu gitu loh ya, masih lugu. Oh dia apa tidak? Ya itu masih norot gitu loh. Anak-anak itu kalau masih kecil kalau dikasih tahu itu masih norot. Kayaknya belum terkontaminasi juga. Kalau semakin besar anak itu kan kok nakal gitu loh. Jadi ngomong masih kecil itu dikelungi gitu loh. Bukan harus memberikan hukuman. Kita ngomongnya gurunya itu tegas gitu loh. Berarti sampai harus apa? Karena nggak malu tak? Gitu aja. Oke, terima kasih Bu Lia. Ini sudah mengarah ke kesadaran ya. Jadi anak-anak bukan merasa dihukum, tapi dia melakukan apa yang harus dilakukan. Gitu. Itu kalau pelanggaran. Kalau yang masih ada tadi Bu, misalnya ada anak yang melakukan pelanggaran di kelas, ganggu temannya, moro-moro arek lewat dijingklang sikile. Terus itu apa yang dilakukan Bu ya, selain pelajaran gangguan itu? Ya, biasanya itu Pak, anak kelas 3 itu saya suruh kompak. Nek kan dari dijingklang, nggak boleh gitu Pak. Saling ingatkan, karena nanti kalau misalnya satu anak yang ini nanti semuanya kena tegasan dari saya gitu. Betul. Jadi ini kan penerapan disiplin itu tidak hanya khusus di dalam pelajaran asik ya, tapi kan di perilaku juga di luar pelajaran di sekolah. Yang kadang-kadang anak-anak kan usil gitu. Jadi kalau gawe ini sikile di sliding, terus ini jatuh ngomongin guyon Pak, guyon tapi kadang melecet. Nah ini kan bahaya. Itu kadang-kadang mungkin gurunya yang gergeten, iya kayak jatuh. Nah, tapi ingat tadi anaknya orang nanti kalau di balik dipukul juga berisiko. Maka harus ada tindakan-tindakan yang lebih menaruh kesadaran. Selama ini Bapak Ibu yang lain masih ada nggak peringkat kelas masih ada nggak? Sudah ada ya? Kalau semester 1 nggak ada Pak. Semester 2 itu biasanya Ada. yang dapat piala terbaik Khusus yang untuk dapat piala itu. Ya nanti bisa kita bahas juga bagaimana itu siapa yang harus dapat piala ya. Itu tidak harus yang terbaik dalam soal nilai sebenarnya. Jadi kalau yang kemarin itu ada yang buat yang diterima trofi itu tidak harus nilai akademik. Jadi ada anak duta sampah, anak yang peduli pada sampah tapi tanpa sepengetahuan orang lain. Anak ini loh tidak disuruh tapi kalau sampah pada ambil sendiri, dimasukkan sama oleh guru, dipoto jebret sebagai bukti bahwa anak ini peduli, fakta bukan ngarang. Nah, seperti itu. Kemudian nanti akhir tahun diumumkan sebagai duta sampah. Jadi tidak harus peringkat terbaik urusan prestasi. Ada juga anak yang diberi aja itu karena paling disiplin waktu. Kan ada CCTV bisa dilihat, yang paling pertama datang siapa tadi. Oh ternyata Rafa teko di CCTV. Dan itu selalu atau paling tidak paling sering. Begitu. Saya seperti itu. Jadi untuk mengambil yang terbaik. Baik, terima kasih beliau untuk pelaksanaan di kelas 3. Berikutnya kelas 4, monggo Pak Harnanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan ke Pak Warno, mohon maaf
hukum menghukum gitu, memberi sanksi kepada anak-anak. Saya kira guru Cakagung yang paling ekstrim ngasih hukuman itu saya. Sama berarti kayaknya. Ya, yang pertama saya. Bapak Ibu guru sudah tidak ada yang melaksanakan atau melakukan hukuman secara fisik, dan saya masih ada. Saya masih bukan sering. Terakhir kali itu dan saya itu sering menghukum bukan hanya dari kelas saya saja, Pak. Meskipun saya lihat ada pelanggaran atau kesalahan di luar kelas saat berdoa. Biasanya kan kalau pagi kan berdoa di lapangan. Nah, yang tidak bawa lembaran doa, yang tidak mengikuti doa dengan baik, itu pasti ada sanksi dari saya, dari Wani, dari Ibrahim juga biasanya. Yang dari saya biasanya yang tidak ikut doa atau yang tidak tertib saat doa itu berdiri di lapangan sambil berdoa lagi, mengulang lagi doanya dengan sungguh-sungguh, dan anak yang rame-rame saja itu tadi yang saya suruh mengulang lagi. Kemudian yang paling sering juga itu kelas 6 itu pernah saya suruh nulis Asmaul Husna. Asmaul Husna itu saya suruh nyalin, ya dengan harapan ya supaya anak-anak tidak berbuat kesalahan lagi, tidak rame lagi saat berdoa. Kalau di kelas saya, kesepakatan kelas saya itu hampir sama dengan kuliah. Setiap peraturan itu tidak ada satu sanksi, peraturan satu sanksinya ini, tidak seperti itu. Anak-anak saya kasih sticky note, saya kasih arahan kira-kira pelanggaran apa yang tidak boleh dilakukan di kelas. Bukan perjanjiannya harus begini, tapi pelanggaran apa yang tidak boleh dilakukan saat di kelas. Nah, pelanggaran itu yang tidak boleh baru yang ditempelkan di kertas manila. Dan kalau ada yang melakukan pelanggaran itu, sudah saya kasih saya kasih nasihat pertama dinasihati, kedua dinasihati, diberitahu kalau diulang lagi. Yang paling ekstrim yang jadi kesepakatan saya sama anak-anak itu membersihkan kamar mandi, tapi tidak pernah kejadian. Hanya sebagai wacana saja, hanya sebagai kesepakatan sama anak-anak. Tapi ya tetap anak-anak jadi hati-hati, Pak. Jadi jangan sampai ada yang membersihkan kelas, jangan sampai ada yang bertengkar. Saya paling tidak suka ada bertengkar di kelas. Terus anak-anak juga berusaha tidak boleh berteriak-teriak dalam kelas. Kalau ada yang bertengkar dalam kelas, kemarin itu ada, dan yang saya kasih hukuman bukan 1-2 pelakunya saja, tapi seolah saya kasih hukuman. Jadi semua saya hukum satu kelas. Pernah saat itu hukumannya itu menulis Arab di papan tulis, itu doa anak soleh. Saya tuliskan di papan tulis, saya suruh nyalin di buku sebanyak 10 lembar, tapi ya sampai 10 lembar juga pelaksanaannya. Selanjutnya untuk sanksi sejauh itu ya saya kira cukup, itu pasti tidak ada lagi yang berjasa. Dan saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Ini kejujuran Pak Armati. Jadi memang faktanya masih ada. Kalau memang masih ada sulit itu berarti sekolah kita belum benar-benar inklusif, belum benar-benar aman. Tapi memang tidak mudah gitu. Jadi kita paling tidak semakin berkurang sampai ke zero hukuman. Itu harapannya sekolah yang inklusif, sekolah yang aman, yang ramah anak itu seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya selama ini masih ada hukuman-hukuman yang sifatnya fisik. Jadi kalau misalnya tulis Asmaul Husna, kira-kira manfaatnya apa ya anak hafal? Masih bagus, itu artinya manfaat bagi anak yang mencapai. Tapi kalau nulisnya sampai berlembar-lembar, ya janganlah gitu. Dari Indonesia apa tidak, itu sudah beban moral. Jadi kalau sekarang bagaimana kalau ada anak yang melanggar dan melanggar, itu mungkin manusiawi, Pak. Itu memantau saja dia itu. Cuma kan
dalam penerapan disiplin positif kita harus melalui langkah-langkah itu, dipanggil, ditanya dulu apa sebabnya, kan begitu ya. Jadi kalau misalnya di contoh itu ada anak yang apa ya istilahnya, memecahkan benda di kelas, yang memecahkan cuma satu, kemudian saat kelas dihitung semua, kan menjadi tidak adil ya, gitu. Nah maka harus dicari penyebabnya apa, ditanya. Terus kalau sudah begitu sampai anak itu menyadari kesalahannya. Misalnya ambil saja ini pot bunganya Pak Har di kelas 5 pecah, yang itu misalnya mecahkan, kemudian ini dipanggil, kemudian ditanya, ini tadi bagaimana, kenapa pecah? Ini Pak, saya main bola di kelas. Kemudian ditanya, kenapa main bola kok di kelas, kok tidak di lapangan? Nanti dia akan beralibi ini itu sampai dia menyadari, sampai terakhir, iya Pak, saya salah. Nah, kalau sudah mengaku salah, baru kalau sudah salah terus gimana, apa yang harus dilakukan? Itu Pak, saya ganti potnya. Nah tanpa pemerintah dia akan tanggung jawab ya. Kalau dia pecahkan ya gimana caranya pot ini bisa kembali, kan nggak mungkin yang sudah pecah ini kembali utuh. Tapi saya tidak punya uang Pak, nanti saya bantu, saya bilangkan ke mamamu ya, kalau kamu takut. Nah seperti itu kan apa ya, anak itu kemudian berlatih bertanggung jawab tanpa merasa dipaksa. Ini teori Pak ya. Nah prakteknya seperti apa? Guru masing-masing punya gaya untuk pendekatan kepada siswa. Gimana namanya? Nanti yang bersifat fisik, yang menyakiti itu sedikit demi sedikit harus dihilangkan sehingga tidak ada lagi hukuman. Apalagi kalau dulu dicopot dicopot sampai kosong. Ini sekarang tidak dulu lagi begitu. Dan namanya anak memang ada saja pelanggaran-pelanggaran itu. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 5 apa yang pertama sama dengan kuliah, di awal kegiatan belajar mengajar setelah melihat tes diagnostik melakukan kesepakatan kelas yang diinginkan kelas seperti apa, tapi juga tidak ada sanksinya, hanya ditempelkan di stiker note gitu Pak. Untuk kelas tinggi, saya yang semester 1 kemarin berpikiran bahwa kelas tinggi itu kalau misalnya kelas rendah dikasih tahu nanti kalau yang sudah selesai baru boleh istirahat, itu kalau anak-anak kelas rendah kan nurut Pak. Tapi kalau kelas tinggi itu nggak bisa, dia itu sesuai dengan keinginannya masing-masing. Dan di semester 1 kemarin setelah membuat kesepakatan, saya itu memakai buku BK. Ada di kelas itu ada buku BK, saya tulisi nomor, nama, pelanggaran, tanda tangan anak, dan tanda tangan orang tua. Tapi saya itu tidak ada keinginan untuk membawa ke orang tua, hanya untuk menakut-nakuti anak. Jadi jika anak itu melanggar apa yang sudah disepakati, anak itu maju ke depan, tanda tangan. Terus saya bilangin kalau besok waktu penerimaan raport buku BK ini, Bu Ida ceritakan ke orang tua kalian masing-masing, seperti itu Pak. Jadi anak itu kebiasaan itu kalau ada temannya yang nggak pakai atribut lengkap, Bu, ini masuk BK, Bu, masuk BK, seperti itu. BK itu maksudnya Buku itu maksudnya Pak. Tapi anak-anak itu takut karena ada hubungannya dengan orang tua. Nah setelah itu, setelah semester 1 kemarin saya habis cuti itu saya tanya-tanya Pak Jufri, Pak ini enaknya buka yang materi apa ya? Pak Jufri menyarankan untuk disiplin positif. Di situ saya
BK ini ternyata hanya faktor eksternal. Anak itu tidak melakukan kesalahan itu karena takut dengan orang tua besok waktu penerimaan rapor, takut memenuhi buku BK yang ada di kelasnya seperti itu. Dan setelah saya mempelajari, meskipun hanya nggak sampai selesai sedikit itu, tidak boleh memaksa, sama kalau ada anak yang berbuat salah itu diajak untuk berbicara dan diajak untuk mencari solusi masalahnya sendiri. Kemarin hari Selasa kemarin waktu selesai olahraga, anak-anak itu kan ganti baju Pak waktu bel masuk setelah istirahat. Nah itu ternyata rusuh di sana itu, perempuannya masuk kelas, yang laki-laki di depan nungguin perempuan itu nggak sabar dan sama selambunya itu digesek-gesek gini agar kelihatan anak perempuan agar segera keluar. Ya diintip lah istilahnya. Bukasi itu saya nggak tahu kemarin itu Bukasi yang apa ini gitu. Setelah itu saya ke sana, oh ternyata itu di situ itu rusuh, yang perempuan belum selesai salin, yang laki-laki nunggu puis. Habis itu yang laki-laki salin, setelah sudah ganti baju semuanya, saya masukkan kelas. Saya mencoba menerapkan ini meskipun belum mengerti sepenuhnya tentang disiplin positif ini. Yang awal saya tanyakan ke anak-anak, kalian tadi kok Bu Ida lihat kok ruame ya di kelas 5A, ada apa? Ini Bu, yang laki-laki nggak sabar Bu, perempuannya ganti baju, yang perempuan itu Bu dibuka-buka selepas selambunya, kayak gitu rusuh Pak, yang kemarin hari Selasa itu. Nah setelah itu saya tanya, yang diinginkan ketika ganti baju itu apa? Gantian Bu, sabar. Lah sekarang satu kelompok ambil satu kertas, beda pingin kalian apa yang diinginkan besok biar waktu setelah olahraga itu enggak ganti baju, enggak rebutan lagi seperti itu. Terus dia menuliskan solusi dari permasalahan itu. Ada yang ganti baju itu dikasih waktu 15 menitan. Ada yang laki-laki dulu baru perempuan. Setiap kelompok itu memberikan jawaban solusi yang berbeda-beda. Nah setelah itu saya suruh presentasi di depan kelas, solusi dari masing-masing kelompok. Ternyata ketika yang perempuan itu bilang yang laki-laki duluan, yang ganti baju baru perempuan, yang laki-laki nggak mau, nanti saya nggak punya waktu untuk sepak bola gitu katanya. Lah itu peran saya di situ, akhirnya kesepakatannya bagaimana saya ajak untuk kedua-duanya yang enak bagaimana, dan sudah disepakati tadi yang perempuan sebelum istirahat dan yang laki-laki saat istirahat, seperti itu Pak. Tapi sudah disepakati anak-anak, ini kalian sudah sepakati, besok dilaksanakan. Saya bilang seperti itu untuk penerapan ini, disiplin positif ini. Saya nggak tahu itu benar atau salah, yang mungkin saya mencoba di pas waktu kemarin hari Selasa itu. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ida, itu yang fasilitasnya untuk ganti ini cuma satu. Betul nih, untuk ganti baju tuh di toiletnya lah. Oh di kelas. Maksudnya kenapa harus berebut itu? Barangkali ada yang di bagian, ada yang di toilet, ada yang di itu, sehingga enggak rayuan gitu. Oh enggak ada yang biasanya di musola. Iya. Dia itu sukanya jadi satu Pak, perempuan sama perempuan langsung ganti semuanya. Bisa di kelas, kadang di musola. Di baju misalnya itu kan kalau fasilitas toiletnya cukup, mungkin kan saat tunggu toilet bisa gantian berapa anak. Tapi kalau gantiannya di kelas ya, mungkin ada yang di musola, ada yang di kelas, mungkin bisa dibagi. Itu hanya salah satu kejadian nih, artinya tidak apa-apa. Beda ini kan ini di dalam menyelesaikan suatu masalah dalam disiplin positif itu tidak ada unsur
paksaan dan tidak ada unsur menyakiti, itu yang diharapkan kan begitu. Kalau ada permasalahan itu guru tidak langsung menghukum tapi mencari akar masalah. Kenapa sih kamu harus begini, harus begitu, baru nanti diambil tindakan setelah itu. Ini sudah bagus ya, kesepakatan seperti itu juga boleh. Nah, mungkin kesepakatan yang lain selain dengan ganti, kalau tadi kelas 1 itu urusannya dengan kebersihan kelas 3 dengan tugas, atau kelas 2 itu kan masing-masing kelas punya kesepakatan yang bisa disepakati bersama. Sebetulnya indah lagi itu kesepakatan itu kalau disosialisasikan juga ke wali murid, sehingga kalau terjadi ini itu orang tua tidak komplain, kan sudah sama-sama MOU, sudah tanda tangan. Kalau anaknya jadikan melakukan ini yang terjadi seperti ini, konsekuensinya seperti ini, itu sudah maklum mereka. Itu kalau lebih baik lagi begitu, harapannya begitu. Tapi mungkin untuk menuju ke sana bertahap, ini paling tidak di masing-masing kelas gurunya paham bagaimana cara menindaklanjuti kalau ada pelanggaran, kalau ada yang menyalahi kesepakatan itu. Nah, ini Pak Jupri yang kemarin ikut lokal mungkin bisa menerapkan lebih soft ya, bagaimana implementasinya di kelas. Semoga Pak Jupri yang kelas 5B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk disiplin positif di sini yang tidak jauh beda dengan Bapak Ibu guru yang lain, kita membuat kesepakatan itu di waktu MPLS, Bapak. Jadi semua Bapak Ibu guru di kelas 1 sampai kelas 6 itu saya yakin dilakukan di waktu MPLS di ajaran kemarin. Dan itu menurut saya ada beberapa yang masih bersifat disiplinnya negatif, karena bersifat menakut-nakuti anak tadi, supaya anak kalau tidak mengerjakan takut gitu. Semisal saat doa kemarin itu saya beri sanksi seperti Pak Arman tadi menulis. Nah, itu kalau ada saya di belakang, anak-anak doa, sedangkan saya menjauh, rame lagi. Jadi dia itu disiplin karena takut pada saya, bukan karena sadar untuk dirinya doa itu penting untuk dirinya gitu. Jadi di sini itu disiplin positif yang bisa kita terapkan itu menumbuhkan rasa kesadaran siswa, sadar diri sendiri, bukan sadar karena ketakutan tadi. Itu yang seharusnya kita terapkan ke anak. Jadi sama seperti Bapak Ibu guru yang tadi membuat stick note, menulis kesepakatan kelasnya bagaimana, sanksinya apa. Nah, itu yang kemarin di semester pertama. Nah ini setelah kemarin apa? Setelah belajar ini, saya juga mencoba seperti Bu Hida. Itu saat ujian UAS kemarin, asesmen, itu anak-anak membawa HP. Nah, bawa HP karena ujian kemarin itu online. Nah, setelah ujian di jam pertama, waktu istirahat, HP-nya itu tidak disimpan, malah digunakan untuk main game. Ini saya tidak langsung melarang, cuma saya mendekati, saya asik main di situ juga, mendekati anak-anak, juga tanya jawab dengan anak-anak. Mainnya Mobile Legends, ada juga yang main PUBG itu. Nah, game-game itu juga sudah legal. Kita harus sadar itu, ya, game itu sudah legal, juga sudah menjadi olahraga diakui. Jadi tidak boleh melarang anak untuk bermain game tersebut. Nah, itu yang sepengetahuan saya. Mungkin Bapak Ibu guru berpendapat lain. Nah, saya mendekati itu. Setelah itu di jam kedua, nah, ternyata kebetulan ada anak yang HP-nya lowbat. Nah, jadi saya tidak melarang, malah menemani main tadi, HP-nya itu tadi lowbat. Nah, dari lowbatnya itu tadi
Setelah ujian saya beri pengarahan. Saya dari lobet, kenapa bisa lobet? Karena banyak main game tadi, lupa ngecas. Akibatnya apa? Dia tidak bawa cas. Nah, terus bagaimana ujiannya dan sebagainya, sehingga dia sadar agar untuk menghemat baterainya. Jadi di situ anak-anak juga sudah menjadi contoh. Anak tadi yang kebetulan lobet setelah ujian, saya ajak ke depan, saling sharing, sehingga teman-teman yang lain sadar dengan hal itu. Keinginan saya supaya sadar untuk menghemat baterai saat ujian, tidak bermain game saja, bisa bermain game saat di rumah. Itu tujuan saya, Bapak. Setelah itu dari kesepakatan itu ternyata anak-anak malah, Pak, kalau besok main game itu bila HP-nya dikumpulkan bagaimana? Jadi anak-anak yang memberi penawaran itu, dan saya mengiyakan. Jadi setelah jam pertama ujian istirahat, HP-nya itu dikumpulkan, tidak digunakan untuk main. Setelah dikumpulkan, jam kedua dibagikan kembali. Dan perencanaan sendiri. Perencanaan anak-anak sendiri seperti itu. Tadi kemarin anak-anak ada yang lapor, Pak, HP-nya disita. Itu yang di kelas 6. Kelas 6. Kalau kelas 5 insya Allah nurut. Misalnya. Semua Bapak Ibu guru sudah melihat di kelas 5. Jadi itu. Jadi itu saya belajar disiplin, menerapkan belajar disiplin positif saya. Kalau negatif itu di semester yang kemarin-kemarin saya masih banyak saya mengakui, seperti Pak Ahmadi juga. Karena anak itu kalau tidak ditakuti, pemikiran kita dulu, kalau tidak ditakuti, tidak kerja, tidak disiplin. Itu dulu. Tapi setelah belajar ini kita belajar mencoba, belajar sadar, belajar menerima identitas siswa itu seperti apa, alasan-alasan itu kita harus belajar menerima, itu yang berat. Jadi seperti main game itu tadi, ya saya mencoba menerima. Kalau game itu tadi ya bisa digunakan, sudah legal, sudah tidak sendiri. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak Pak di kelas 5 yang juga tidak kerjakan PR misalnya? Di kelas 5 untuk yang mengerjakan PR sudah berkurang, walaupun hanya satu saja. Ini Pak Jufri, ini bagus sekali ya. Kalau saya sendiri tidak paham itu Pak. Ini game yang legal apa ilegal? Pokoknya game jangan main game. Gitu. Padahal itu memang mungkin juga ada yang gamenya mengedukasi ya, karena orang tua kadang ngertinya itu ganggu, dan itu mungkin ngertinya orang tua karena game itu perang, gebuk-gebukan, tembak-tembakan, saling serang. Karena kalau sudah e-sport sudah diakui, itu sudah olahraga, sama seperti hanya catur strategi gitu yang dipikirkan orang itu seperti itu. Bahkan kalau ada pertandingan itu sudah nama instansi atau sekolah, SMK, SMA sudah ada. Tapi itu banyak orang tua yang melarang. Itu zamannya digitalisasi, kita tidak boleh mengingkari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir sama dengan guru-guru yang lain, sebelum melakukan kesepakatan kelas, saya melakukan asesmen diagnosis dengan anak-anak kelas 6. Terus terang untuk hukuman saya hampir sama sekali tidak pernah menghukum mereka, Pak. Melakukan hukuman sampai anak-anak itu ngomong, kok bisa sih Bu sampai gitu. Soalnya yang ngomong mesti bukan saya. Kadang Bu Aris, Pak Ahmadi, Bu Ratin, saya diserahkan eksekutor lain. Iya. Soalnya saya belum sampai ngomong itu langsung datang semua. Guru-guru lain. Saya belum ngomong itu sudah diambil alih. Jadi alhamdulillah anak saya nggak sampai ngotot sama anak-anak. Santai Pak. Kalau kesepakatan kelas memang dari awal itu saya
Bu Rama kali mengiyakan. Jadi anak-anak sudah membuat sendiri, aku pengennya kelas itu begini. Nanti hukumannya apa, konsekuensinya apa kalau kalian tidak melaksanakan itu. Dan minta konsekuensinya itu menulis di buku BK, tanda tangan orang tua. Soalnya kari kelas. Iya, soalnya saya dulu kan juga pernah ngajar kelas 4, terus kelas 5 sama Bunda, kelas 6 sama saya lagi. Jadi sedikit banyak kan saya sudah paham Pak. Apa? Ya segitulah, sampai sekolah seperti kelas 4 nggak bisa diatur. Aturannya itu ulangan nggak pakai HP, tapi bawa HP. Padahal sudah diberitahu sama Bu Aris, nanti saya sita. Tetap sedih Pak. Gitu sampai yang terakhir kemarin sampai disita sama Kak Jainul itu. Yaitu padahal ulangannya nggak pakai HP, tapi mereka bawa sendiri. Memang istimewa itu. Terus ya hukumannya memang nggak pernah saya nggak ngasih hukuman, cuma ya kalau misalkan nggak ngerjakan PR atau rame minta tanda tangan orang tua, dan orang tuanya itu memang dianya dari ya tanda tangan Pak. Paling gini, aku ikut tidak naik begitu toh. Makanya ya jangan mau cuma dalam ini aku lagi amuk, ngoten toh. Jadi tanda tangan di sama orang tuanya kalau melakukan hukuman itu. Jadi saya juga ya wis gimana lagi nih? Itu banyak apa satu juara? Rata. Putra putri itu sama. Biasanya kan 1-2 anak, ini enggak, satu kelas 34 anak. Kalau semua berarti yang perlu dievaluasi dulu. Ya yang perlu dievaluasi. Ya sampai bingung. Soalnya orang tuanya nggak mau gitu aja gitu terus, nggak ada hukuman dari orang tuanya juga. Saya mau pokoknya aku masih sama kalian begitu. Ada nggak kasus anak kehilangan uang di kelas lain? Ada Pak, pernah. Awal masuk kelas 6. Terus bisa nusuk berapa sampai Iya, ketemu? akhirnya ibunya di sini. Semua. Uang saya kok kadang hilang. Ibunya sendiri juga diambil uang. Yang ngambil anaknya sendiri, uangnya ibunya, bukan uang temannya. Uang tuanya. Dari awal Awalnya tahu uangnya punya terus ibunya ngomong. Makanya uang saya kok. Pernah saja nih, tulungan terang. Uang ibuku gak kono. Nah itulah Bapak Ibu, jadi begini, kalau faktanya seperti itu, tapi harus kita kembalikan fungsi kita itu apa sih, tugas utama kita. Nah guru itu seperti bengkel Bapak Ibu. Ini memang sepeda ini rusak, kan kita tidak bisa ngomong lapo sepeda rusak sama goreng itu. Ya karena rusak itu tak goreng nih, sapi lapo tak goreng nih kan gitu. Jadi sekolah Bapak Ibu guru kan tugasnya memperbaiki anak-anak yang begini ini gitu. Harapannya Deneo sudah di sini sampai lulus kok nggak bisa baik ya alam nanti terakhir itu saja. Nah maka di situ Bapak Ibu khususnya Bu Rahma yang selaku wali kelas 6 itu kan yang diminta dari disiplin positif itu kalau ada kasus-kasus itu diselesaikan dengan pendekatan positif. Jadi tidak diambil negatifnya dulu aja nih. Kalau ku anaknya Iko, aku lupa tiket bayar jadi ngono, malah nyandak bayar. Nggak begitu artinya, maksudnya tuh kita cari latar belakangnya kenapa sih kamu melakukan seperti itu mungkin perlu face to face anak-anak seperti itu. Kalau masih kan mungkin nggak mempan, jadi ketok ini sing provokatornya itu yang ini, nanti dia akan ngobrol sendiri. Terus kalau terus begitu, nah kalau selama ini mungkin dibantu teman-teman yang lain, ada Bu Ratin, Bu Aris, Pak Ar, terus penyelesaiannya juga dibentak-bentak, kemudian ini berarti belum inklusif. Maksudnya seperti itu. Jadi kita berusaha untuk menyelesaikannya itu dengan cara-cara yang
positif, dicari akar masalahnya, kemudian kalau bisa tarik ke kesadarannya. Iya, kalau saya bilang iya Bu, kenapa sih misalnya ada anak mencuri uang, kenapa sih kamu harus mencuri? Saya tidak punya sangu. Kalau tidak punya sangu, bilang saya, minta sangu. Nanti kalau terus begitu susah disadarkan, musuh nggak sungkan, temannya lo nggak ada yang minta, misalnya begitu. Itu kan ada trik-trik ya, ada serius gitu. Jadi kita tidak boleh pasrah karena anaknya memang seperti itu. Jadi itu luar biasa dari Ibu Rahma, karena mayoritas anak-anaknya over, itu yang perlu menguras energi. Ya, tapi sudah bagus saja Bu Rahma tidak dalam kondisi seperti itu tidak melakukan kekerasan, ya masih mampu menahan diri. Jadi kalau dulu itu saya sendiri juga begitu Bu. Kalau dulu ya sebelum ada undang-undang perlindungan anak itu, begitu ada anak tidak ngerjakan, bukan tidak ngerjakan, tidak salah apa-apa sebenarnya. Misalnya suruh menghafalkan ibu kota Afrika, banyak kan itu, tidak hafal pusat, sudah pusat tidak hafal masih digepuk kakinya. Itu dulu. Sekarang kan tadi masih harus disentuh kesadarannya, yang sekarang ada undang-undang perlindungan anak itu, jangankan ya tapi secara fisik ya, secara psikis ngilokno itu dianggap menyakiti secara psikis, bisa kena pasal. Itu yang repot kadang-kadang guru, lu gak oleh gini, gak oleh, lu sudah ke demo, tidak begitu juga. Karena memang harapannya kita mendidik anak-anak dengan cara-cara yang baik, hasilnya juga baik. Oke, terima kasih Bu Rahma yang sudah dilakukan di kelas 6. Nanti terakhir yang paling senior Bu Ratin, Bu Hanim dulu nih. Di kalau pendidikan agama ini menyangkut kelas 1 sampai kelas 6. Untuk pelajaran agama dari kelas 1 sampai kelas 6 itu anak-anak sudah terbiasa dengan kesepakatan gurunya masing-masing, guru kelasnya masing-masing Pak. Jadi meskipun waktu saya anak-anak ada yang nggak mengerjakan PR, langsung ke depan saya nggak mengerjakan PRU gitu. Langsung anak-anak yang nggak mengerjakan PR itu ke depan semuanya. Seperti kelas 2, kelas 1. Nah, untuk saya itu biasanya dikasih hukuman apa anak-anak? Untuk kelas 1 nyanyi Bu, nyanyi barengku. Tapi dari saya tak suruh menghafalkan surat-surat pendek aja. Tapi yang nggak terhukum malah ikut ke depan semuanya, ikut menghafal sama teman-temannya, malah tertarik ke depan semuanya. Tapi setelah menghafalkan doa, anak yang nggak mengerjakan PR itu saya suruh mengerjakan di tempat itu. Ayo setelah menghafal doa, yang belum mengerjakan dikerjakan. Saya tunggu sampai kayak gitu. Terus ada yang bilang, saya kemarin nggak masuk, kok nggak nyentuh temannya, nggak ada yang mau nyentuhin Bu gitu. Ya sudah ke depan, nyentuh temannya sekarang, tapi nyentuh sama jawabannya, soalnya milik temannya kan sudah ada jawabannya semuanya. Untuk sholat duha, kadang kan ada yang telat. Itu anak-anak sudah terbiasa langsung sholat nyusul sendiri Pak. Jadi yang lain sudah sholat duha, ada yang terlambat itu langsung wudhu, kadang ada yang sudah wudhu dari rumah langsung sholat nyusul teman-temannya gitu. Tapi untuk yang kelas 6 meskipun disuruh mencicil mawon Pak ya, sampai kalau ya nak sholat duha ngaten nggih kelas mawon sampai kalau obrai nggih tasik niku nggih sebagian ke atas Mas Galuh niku yang aktif. Ada gini ke kelas 6 yang aktif niku Mas Galuh niku suruh ada nggih akas. Untuk yang kelas 4 ada anak yang untuk pelajaran itu enggak nyantol. Tapi kalau disuruh
Kalau ada anak yang nggak sholat, dipaksa sholat boleh nggak ya? Untuk Sholat sholat ini pertama. Ini waktunya sholat dulu, terus nggak mau, boleh nggak dipaksa sholat? tapi anak-anak sholat semuanya meskipun terlambat. Ya, kalau anak perempuan kan mungkin alasan libur. Nah, kita kan nggak tahu libur. Pernah Pak, Ya. ada yang alasan libur sampai kayak gini, ayo saya lihat ke kamar mandi. Terus ternyata dia bohong, akhirnya ikut putus sama teman-temannya. Lo kan bohong, lo kan tapi satu anak itu aja, yang lain nggak ada. Sering izin libur. Sering izin libur. Ya, liburnya kok nggak jelas. Sampai itu tanggalin. Berarti tidak mesti anak laki-laki yang dapat ya, perempuan juga ada. Oke. Tapi untuk yang kelas lain, kalau waktunya sholat, semuanya sholat semuanya. Ada yang bohong. Iya, ada. Kelas lain. Kelas lain. Kelas lain. Kelas kemana? Sahabat? Nggih, Pak Nin. Terima kasih Pak Nin. Ini kan pernah ada kasus ya, jadi ada anak yang tidak sholat, oleh gurunya dipaksa sholat, terus anak itu lapor orang tua, malah orang tuanya dilaporkan polisi ya. Sholat itu yang memaksa siapa sih? Kan bukan gurunya soalnya. Tapi ya kalau kita lihat ke hukum positif gitu ya, kan untung dipaksa gurunya, guru dipaksa malaikat ya, kan begitu sebenarnya. Nggih, Pak Tersebut. Terakhir berarti untuk pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, bagaimana pelaksanaannya, karena ini memang berkaitan dengan kegiatan fisik memang. Monggo berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran pendidikan jasmani itu pada awal saya masuk kelas itu Pak, untuk anak kelas 1, 2, 3 itu saya sudah membuat kesepakatan disiplin tentang kebersihan Pak. Kebersihan pribadi dan kebersihan lingkungan. Yang kebersihan pribadi itu meliputi kebersihan kuku, kebersihan gigi, dan kebersihan rambut. Terus anak-anak itu saya tanya gini, kalau kukunya panjang nanti hukumannya apa? Disontek Bu, gitu. Loh, disontek sini ya tangannya itu sudah gini Pak, tangannya itu sudah dikasihkan begini, gitu. Maksudnya kalau kukunya panjang, gitu. Terus, nah suntik saya gitu Pak. Terus saya gini, itu ada ala buruk kalorong. Nah tujuan saya itu kan membiasakan anak-anak menjaga kebersihan itu Pak. Dari awal itu memang ada 1, 2 yang kukunya panjang. Itu terus saya tangannya pada waktu pelajaran olahraga selesai, anak-anak itu sudah bilang, Bu, pemeriksaan kuku sama gigi sama rambut gitu. Terus anak-anak itu sudah memberikan kedua tangannya itu. Ternyata banyak yang sudah memotong kukunya itu Pak. Ada 1, 2 yang belum. Terus saya gitukan seperti itu. Ini tarik. Ya Bu, kalau Bu, gitu anak-anak itu kan memang sengaja buat seperti itu supaya, tapi tidak sakit Pak, supaya anak-anak yang lain biar tidak membiarkan kukunya panjang. Untuk yang kebersihan gigi itu saya sering lihat, saya lihat kadang saya suruh maju satu persatu. Kalau waktu pelajaran di dalam atau di luar itu saya lihat giginya. Saya tanya, ada yang saya tidak menggosok gigi Bu, gitu. Ada yang saya sudah menggosok gigi. Terus saya gini, besok kalau tidak menggosok gigi, tak suruh bawa sikat sama odol menggosok gigi di tengah lapangan, nanti dilihat temanmu, gitu Pak. Hukuman saya seperti itu. Ternyata anak-anak itu ada yang besok menghadap, buat sikatan, macam dihukum Kak, gitu. Anak-anak itu dari kelas 1, 2, 3 itu
sudah kalau saya masuk kelas itu sudah buku wis tak ketoki kabeh. Terus yang rambutnya panjang itu juga gitu Pak, yang rambutnya panjang. Pokoknya kalau sekarang biasanya kelas 1 kan hari Jumat Pak, pokoknya Buratin tahu besok Sabtu Minggu Senin harus sudah potong. Terus ada yang katanya Mama disuruh potong Minggu Bu, ada yang belum potong Bu, pokoknya Senin harus sudah potong. Saya tadi gini, sampai potong do oma di PK do sekolahan gitu. Potong do oma ya Bu ya, kalau potong di rumah besok Senin harus sudah bersih rambutnya gitu. Ternyata juga terutama anak kelas 1 itu Pak, mungkin ya takut kalau di PK gitu Pak, banyak yang potong terus loh mau ganteng sampai itu mau cowok gitu. Dari kelas 1, 2, 3 itu dari mulai kuku sama gigi sama rambut itu sudah sering saya gitu kan Pak. Pokoknya anak-anak setelah olahraga, Bu periksa kuku tak Bu, itu sudah banyak yang memotong kukunya yang panjang-panjang itu Pak. Terus Bu periksa gigi, saya deloi gitu. Pokoknya kalau masih tidak mau gosok gigi, pokoknya menisuk tak suruh bawa odol sama sikatan di lapangan didelok akeh gitu Pak. Itu yang untuk kelas 1, 2, 3. Dan kalau kebersihan lingkungan, saya tidak mau masuk kelas kalau tidak kelasnya bersih Pak. Dari kelas 1, 2, 3 itu saya lihat bawahnya bangku kok banyak kotoran, saya tidak mau Pak. Harus bersih. Nanti kalau bersih berarti masuk tanteni sampai jam kira gitu Pak. Itu kalau di kelas 6 tambah seneng. Kelas 4, 5, 6 itu saya kalau masalah rambut itu gini, sampai besok tidak potong, tak pedang. Saya sama Pak Armadi, Pak dekat sepeda beratin ya Pak Armadi. Ya hanya ngomong-ngomong dok gitu Pak, biar anak-anak itu timbangan ini dipeta gitu. Akhirnya ya potong, tapi potongnya itu ya ngatan tidak dipotong Pak. Matanya telinga ini Pak, potong aja apa sih Pak? Gitu. Terus untuk kebersihan kelas itu juga gitu, kelas 4, 5, 6. Kalau waktunya saya masuk kelas itu kalau tidak bersih saya tidak mau masuk kelas Pak. Memang saya itu tidak terbiasa kelas kotor loh dari dulu. Pokoknya kelas harus bersih, walaupun lama saya tunggu itu membersihkan kelas itu Pak. Terus buku juga saya harus saya periksa, kadang saya bawa ketan itu Pak. Pemotong buku itu saya suruh motong di depan saya, giliran itu. Nah kalau yang untuk pelajaran di luar untuk kelas 4, 5, 6, kalau tidak menurut itu ya saya suruh membersihkan lapangan, walaupun lapangannya sudah bersih. Itu syaratnya bahwa ledekan 2 itu tempat sampah itu tidak tahu ada sampahnya apa enggak, pokoknya saya suruh membersihkan baru saya boleh ikut baris dan membersihkan lingkungan tentunya. Ya, baik Bapak Ibu, dari kelas 1 sampai kelas 6 dan guru mabel, jadi bisa disimpulkan bahwa mayoritas guru-guru sudah menerapkan disiplin positif ya, terkait dengan kesempurnaan. Memang itu bagian dari kelemahan kita ya, tidak ada manusia yang sempurna. Setidaknya kita sudah bergerak ke sana. Kalau toh masih ada sedikit-sedikit hubungan fisik, nanti berikutnya kita upayakan tidak ada lagi. Nah memang Bapak Ibu, pelanggaran pada anak-anak itu mesti ada, dan nanti tahun ini misalnya ada yang dapat lulus, tahun berikutnya juga ada lagi, dan terus begitu. Nah intinya adalah di dalam penerapan disiplin positif, kita berusaha untuk menangani anak, melakukan kesepakatan sebelum melakukan kerjaan itu. Kemudian anak merasa nyaman dalam belajar, tidak merasa tertekan, tidak merasa terintimidasi. Itu sehingga inklusivitas sekolah itu terwujud harapannya. Nanti dalam prakteknya di lapangan seperti apa, kalau ada anak yang perlu pendekatan personal, mari kita saling bantu. Jadi misalnya seperti Bu Rahma, Bu saya nggak bisa menghadapi ini loh, karena begini-begini, ada guru lain yang mungkin bisa lebih tegas dalam
bersikap ya, kadang-kadang bahasanya itu beda ya. Nadanya Bu Lia dengan nadanya Bu Rahma itu kan beda. Nah, Bu Lia sing apa memberitahu itu lebih ayo nek gak perlu kabeh aja ngono nah itu beda ya. Nah, kira-kira yang lebih mati yang mana tergantung ya. Baik Bapak Ibu, itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Satu hal lagi ini Bapak Ibu, saya juga ingin kesepakatan Bapak Ibu, kira-kira disiplin penting nggak? Penting nggak? Penting apa tidak? Alhamdulillah. Soalnya saya dulu itu waktu saya ngisi angket ke Bapak Ibu, ternyata yang tidak disukai dari Pak Warna adalah terlalu disiplin. Tapi nanti kita bisa ngomong lagi di offline ditutup aja dulu. Kita akhiri PMO kita pada siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.